وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Insyaallah kita akan mulai masuk pada surat Kahfi, mulai dari awal. Setelah kita menjelaskan tentang tafsir surat Yasin, kita masuk di surat Kahfi karena ini surat sering dibaca, sehingga kita jelaskan tentang makna supaya apa yang sering kita baca itu bisa kita fahami. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita hidayah sampai bisa menyelesaikan pembahasan surat Kahfi ini. Dan surat Kahfi itu termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah berarti diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan biasanya surat Makkiyah itu berisi tentang penanaman iman, penguatan iman, berisi tentang surga, neraka, cerita-cerita Nabi dan Rasul. Demikian juga biasanya membicarakan masalah-masalah keimanan tentang Al-Quran dan yang lainnya. Sedangkan surat-surat Madaniyah itu diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah, biasanya berisi tentang syariat, perintah dan larangan. Sehingga nanti perintah-perintah puasa, zakat, larangan untuk sesuatu yang Allah haramkan itu biasanya itu adalah surat-surat Madaniyah. Dan surat Kahfi ini termasuk surat Makkiyah, dan ini surat yang sangat mulia dan utama. Banyak sekali keutamaan surat Kahfi. Akan kita sebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan surat Kahfi. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beberapa riwayat tentang keutamaan surat Kahfi ini. Riwayat pertama dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qara'a rajulun al-Kahfa. Ada seseorang yang membaca surat Kahfi di rumahnya. Wa fid dari dabatun, dan di rumahnya orang itu ada binatang ternak. Faja'alat tanfiru, ketika orang itu membaca surat Kahfi, maka binatangnya itu yaitu seperti ketakutan, loncat-loncat, kemudian pengen lepas dari ikatan. Fanadhara, akhirnya dia itu keluar dari rumah menghentikan surat Kahfinya. Kemudian dia itu keluar rumah mengecek ada apa, sehingga binatang ternak itu kayak ketakutan. Fa idza dhababatun aw sahabatun ghasyiyathu, rupanya ketika dia keluar itu di atap rumah itu kayak ada awan yang bersinar terang benderang menutupi rumah itu, sehingga binatang ternaknya itu ketakutan. Fadzakara dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya orang itu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menceritakan kepada Rasulullah tentang cerita dia baca surat Kahfi, kemudian rumahnya itu kayak di atasnya itu ditutupi dengan awan yang bersinar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iqra fulan." Kenapa kamu tidak lanjutkan bacanya? Kenapa bacanya Quran itu enggak dilanjutkan? Fa innaha sakinatu tanzilu indal Quran.
awan yang warnanya putih itu adalah sakinah, ketenangan hati. Tanzilu indal Quran, yang turun ketika Al-Quran itu dibacakan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Dalam sebagian riwayat disebutkan orang yang membaca itu namanya Usaid bin Khudair. Namanya Usaid bin Khudair. Berarti menunjukkan bahwa di sini keutamanya itu orang yang membaca Al-Quran keseluruhan, tetapi yang disebutkan di ceritanya itu membaca surat Kahfi. Walaupun itu nanti keutamanya itu untuk siapa saja yang membaca Al-Quran di rumahnya, yaitu nanti Allah akan menurunkan ketenangan di rumah itu. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah ada orang berkumpul, mereka saling membaca Al-Quran dan mereka saling mempelajari isinya, illa nazalat alaihi musakinah, kecuali akan turun ketenangan hati, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan meliputi mereka, wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. Maka siapa saja yang baca Quran di rumahnya itu ketenangan, atau namanya sakinah. Sakinah itu ketenangan jiwa. Itu nanti Allah akan turunkan meliputi rumah itu. Kalau sahabat ini sampai melihatnya, sahabat ini melihat ketenangan itu. Walaupun aslinya itu ketenangan hati itu nggak kelihatan, sehingga orang baca Quran pun ketenangan hati itu nggak kelihatan. Kita duduk di majelis ilmu, ketenangan hati itu kan nggak kelihatan, tapi kita rasakan. Kita bisa merasakan dengan jiwa kita, tetapi kita nggak bisa melihat dengan mata kita. Tapi kalau sahabat ini itu bisa melihat dengan matanya, dan rupanya ketenangan hati itu wujudnya itu kayak dhobabah, yaitu kayak awan yang berwarna putih turun, kemudian nanti menaungi rumah orang itu, dan yaitu orang yang tinggal di rumah itu nanti akan menjadi tenang dengan bacaan Quran yang dia baca. Hadis yang kedua dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, man hafidha asyra ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Kahfi, usima minad dajjal, orang itu akan dijaga dari fitnahnya Dajjal. Itu kalau dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai. Bacanya 10 awal surat Kahfi, 10 awal ayat surat Kahfi. Tapi ada riwayat yang lain dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a al-asyral awakhir, siapa yang membaca 10 ayat terakhir surat Kahfi, disebutkan 10. Demikian juga hadis dari Thauban dikeluarkan oleh Imam Nasai, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, man qara'a al-asyral awakhir min suratil Kahfi fa innahu ismatun lahu minad dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat terakhir surat Kahfi, maka bacaan itu akan menjadi penjaga dari fitnahnya Dajjal. Keutamaan ini berarti menunjukkan siapa yang membaca 10 ayat surat Kahfi, dia itu nanti akan terjaga dari fitnahnya Dajjal. Walaupun terjadi perbedaan riwayat, 10 ayat itu yang awal atau yang akhir. Maka ada riwayat yang menyebutkan awal 10 ayat pertama, ada riwayat yang menyebutkan akhir 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Yang terbaik apa? Yang terbaik yang dihafal semuanya. Berusaha menghafal yang awal dan yang akhir. Itu kita bisa menggabungkan dua-duanya, dua riwayat ini.
Dan maksudnya usima minad dajjal, orang itu akan terjaga dari fitnahnya dajjal. Itu maksudnya itu, sebagian ulama mengatakan maksudnya itu kayak orang meru'yah. Jadi ketika dajjal itu muncul membawa semua fitnahnya, kemudian kita itu bisa membacakan ayat-ayat itu di hadapan dajjal, maka kita itu kayak diru'yah. Ya, itu ibaratnya itu kita itu akan dijaga sehingga fitnahnya dajjal itu tidak mempengaruhi diri kita. Ada juga riwayat dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, di riwayat menjelaskan bukan 10 ayat tetapi 3 ayat. Man hafidhat thalathal ayati min awalil kahfi, siapa yang menghafal 3 ayat pertama surat Al-Kahfi. Berarti riwayatnya itu ada 10 awal, 10 akhir, ada 3 ayat pertama. Dia nanti akan terjaga dari fitnahnya dajjal. Jadi fitnah dajjal itu ibaratnya itu kayak rajanya tukang sihir, akan menipu mata kita. Itu akan menipu sehingga nanti khilaf di antara para ulama, apakah yang dibawa sama dajjal itu kayak sihir? Sihir itu kan cuma menyihir mata yang melihat, tetapi bendanya itu nggak berubah. Bendanya nggak berubah. Atau memang dajjal itu bisa mendatangkan sesuatu kayak mukjizat. Kalau mukjizat itu memang bendanya berubah gitu. Jadi maksudnya ada dua keluar biasaan sesuatu yang dinamakan dengan khawarik lil adah. Istilah para ulama itu khawarik itu sesuatu yang di luar adat, di luar kebiasaan orang. Itu namanya khawarik. Sesuatu yang di luar kebiasaan manusia itu nanti ada 3, dibagi oleh para ulama itu jadi 3. Yang pertama, kalau itu munculnya dari Nabi, maka nanti dinamakan dengan mukjizat. Walaupun penamaan mukjizat itu enggak ada dalam Al-Quran dan hadis, enggak ada, karena mukjizat itu lafadz baru yang di Al-Quran dan hadis enggak dikenal. Tetapi yang di Al-Quran dan hadis itu lafadznya bukan mukjizat, lafadznya ayat. Jadi kalau dinamakan di Al-Quran dan hadis itu sesuatu luar biasa yang muncul dari Nabi, itu namanya ayat. Tapi ayat itu ada 2. Ayat itu ada 2. Ada namanya ayat syar'iyah. Kalau ayat syar'iyah itu wahyu. Kemudian yang kedua ada namanya ayat kauniyah. Lah ayat kauniyah itu namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu namanya ayat kauniyah. Beda sama Al-Quran. Al-Quran itu bukan mukjizat. Itu bukan mukjizat. Kenapa? Karena itu wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Tapi mukjizatnya Rasulullah itu seperti membelah rembulan. Nah, itu namanya mukjizat. Itu sesuatu yang bersifat hukum alam, di luar cakupan akal manusia. Itu namanya mukjizat. Setelah itu nama mukjizat itu terkenal untuk membedakan antara mukjizat yang sifatnya hukum alam dengan Al-Quran yang itu namanya ayat. Sehingga nanti muncul dinamakan dengan lafadz namanya mukjizah. Kemudian yang kedua, sesuatu yang luar biasa muncul dari orang soleh, dinamakan dengan wali. Muncul dari orang soleh atau namanya wali, itu nanti namanya karomah, dinamakan dengan karomah. Tapi dia bukan nabi. Seperti Maryam. Maryam itu di kamarnya itu, di masjid, di mihrab, makanan penuh Maryam itu. Ketika ditanya sama Nabi Zakaria itu, wahai Maryam, dari mana kamu mendapatkan makanan sebanyak ini? Qalat hiya min indillah, itu datang dari Allah Ta'ala. Seperti ada seorang sahabat dirantai, ketangkap sama orang kafir, dirantai. Dalam kondisi dirantai, dipasung, yaitu di penjara. Dalam penjara itu dia punya buah-buahan yang melimpah itu. Bahkan buah-buahan yang di negeri Arab itu belum musim, dia bisa mendapatkan. Padahal dalam kondisi dia itu di penjara. Itu namanya karomah. Seperti pasukan Umar bisa berjalan di atas lautan. Umar bin Khattab juga pernah duduk di masjid, para prajuritnya perang di medan laga, tapi Umar itu bisa melihat kayak CCTV itu, diarahkan pemimpinnya itu, kamu arahkan pasukan itu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Itu Umar pernah juga seperti itu. Sesuatu yang luar biasa ini muncul dari seorang orang soleh itu namanya karomah.
Kemudian yang ketiga, nanti ada sesuatu luar biasa yang muncul bukan dari nabi, bukan dari orang soleh. Itu namanya sya'wadah. Dinamakan dengan sya'wadah. Itu yang dinamakan dengan sihir. Tapi bedanya di sini yang perlu kita ingin sebutkan itu, bedanya itu antara sihir dengan karomah atau dengan mukjizat itu. Kalau sihir itu nggak bisa merubah benda. Permainan sihir itu cuma menyihir mata orang yang melihat. Itu namanya sihir. Sedangkan mukjizat itu asli. Oleh itu ketika Nabi Musa berhadapan sama tukang sihirnya Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun bawa tali, Nabi Musa bawa tongkat. Ketika sudah berhadapan itu kan mereka mengatakan, Musa, siapa yang pertama kali melempar sihirnya itu? Karena orang menganggap Musa itu punya sihir. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, silakan kalian dulu yang melempar. Fa'alqaw hibalahum. Akhirnya mereka melempar tali. Kemudian wa'alqaw hibalahum, dilemparkan tali, kemudian yukhayyalu ilaihim annaha tas'ah. Dihayalkan, ini namanya sihir itu. Dihayalkan di matanya Nabi Musa, tali itu berubah jadi ular. Setelah itu ngejar Nabi Musa, sampai akhirnya Nabi Musa kan mundur, ketakutan Nabi Musa itu. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, la takhaf innaka antal a'la. Musa, kamu jangan takut, karena hari ini kamu akan menang. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u. Lempar yang tongkat yang di tangan kanan kamu itu. Akhirnya ketika dilempar, berubah jadi ular beneran. Jadi tukang sihir itu nggak akan bisa merubah tali menjadi bentuk ular yang ada daging, darah, tulang. Nggak mungkin bisa sihir itu. Merubah benda dari benda ke benda yang lain itu nggak bisa. Tapi yang dirubah itu di pandangan orang, dihayalkan di pandangan orang. Tisu misalkan, tisu diputar-putar terbangkan jadi burung itu, tetap tisu, cuma mata anda yang melihat itu disihir matanya itu. Saharu a'yunan nasi wastarhabuhum. Allah Ta'ala mengatakan tukang sihir itu menyihir mata orang yang melihat, sehingga benda nggak berubah, benda sama sekali nggak berubah itu. Beda dengan mukjizat. Tongkat Nabi Musa yang awalnya kayu dilempar jadi ular yang ada darah, daging, tulang. Langsung tukang sihir itu kan sujud, langsung beriman kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Mereka tahu yang dibawa Nabi Musa itu bukan sihir. Sekarang yang jadi pertanyaan di sini, Dajjal itu yang dia bawa itu kayak sya'wadah, kayak sihir, atau hakikat, kayak karomah atau kayak mukjizat? Terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan itu asli. Itu asli. Kenapa? Karena memang Allah itu memberikan kelebihan, fitnahnya Dajjal melebihi fitnah yang lain, melebihi fitnahnya tukang sihir yang lain. Sehingga ketika Dajjal itu fitnahnya seperti itu, maka semua nabi sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu memperingatkan kepada umatnya bahaya Dajjal. Walaupun Dajjal belum ada gitu. Dajjal itu kan di akhir zaman, tapi semua nabi itu memperingatkan. Sampai kenapa kok kita itu berlindung dari fitnahnya Dajjal setiap hari minimal 5 kali sebelum kita salam itu kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Setiap hari kita berlindung seperti ini. Kenapa? Fitnahnya Dajjal itu hakiki. Tapi ada yang mengatakan enggak, fitnahnya, sebagian ulama mengatakan enggak, fitnahnya Dajjal itu khoyal, yaitu khayalan. Hayalan, maksudnya ketika misalkan Dajjal datang ke sebuah tempat, disuruh penduduknya beriman sama Dajjal, mereka itu nggak beriman, langsung dirubah menjadi padang pasir, binatang mati, kemudian tumbuhan semuanya nggak ada, kemudian air hilang. Setelah itu mereka beriman, langsung disuruh tanahnya untuk menurunkan pohon, langsung keluar pohon-pohonan, langsung diperintahkan langit untuk turun air hujan, langsung turun air hujan. Itu terjadi khilaf di antara para, ini hayalan di mata mereka yang melihat atau itu hakiki. Sebagian mengatakan itu hakiki, yaitu memang pohonnya itu keluar dari tanah langsung gitu, dan itu pohon asli, bukan pohon hayalan, asli. Kenapa? Karena beda dengan sihir yang lainnya, dan itu memang kelebihan yang Allah berikan kepada Dajjal seperti itu. Lah maksudnya orang kalau menghafal surat Kahfi itu dia itu akan dijaga, itu maksudnya apa? Ketika dia ketemu dengan Dajjal, Dajjal mengeluarkan sesuatu yang luar biasa lah itu, yang membuat orang itu tergoda, tertipu. Maka kalau kita itu menghafal 10 ayat surat Kahfi itu, kita akan terjaga, sehingga kita nggak tergoyang lah iman kita dengan
fitnahnya Dajjal, karena fitnahnya Dajjal itu nggak main-main. Fitnahnya mengerikan. Maka Rasulullah mengatakan, man sami'a bid-dajjal falyana anhu. Siapa yang mendengar Dajjal sudah keluar, lari sejauh-jauhnya, jangan mendekat. Sampai Rasulullah mengatakan, jangan sampai ada orang yang merasa pede dengan imannya, akhirnya datang ke Dajjal, ingin membantah Dajjal. Kenapa? Nggak akan ada yang kuat. Sampai Rasulullah mengatakan, dan nanti ada orang seperti itu. Ada yang mendatangi Dajjal pengen membantah, ditunjukkan satu kehebatan Dajjal, langsung beriman sama Dajjal orang itu. Jadi nggak main-main itu. Sehingga sampai zaman itu kata sebagian ulama itu, hadis tentang Rasulullah menyebutkan sudah hampir datang zaman di mana harta yang paling mahal dimiliki seorang muslim itu kambing yang digembala di pucuk-pucuk gunung. Itu maksudnya apa? Orang itu lari sejauh-jauhnya itu dari kumpulan manusia itu. Kenapa? Karena kumpulan manusia itu nanti akan didatangi sama Dajjal. Kan Rasulullah mengatakan tidak ada tempat kecuali nanti akan didatangi sama Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Apakah semua tempat itu didatangi? Kata para ulama, tidak. Yang didatangi itu cuma pusat-pusat saja. Sedangkan yang di hutan, yang di atas gunung, yang isinya cuma beberapa orang, Dajjal nggak akan datang ke sana. Sehingga nanti di akhir zaman itu orang yang paling mulia itu adalah orang yang melarikan diri. Ya, maka itu diantara cara kita itu melindungi kita dari Dajjal itu, ya kita baca doa dalam sholat kita, isti'adzah dari 4 perkara itu. Termasuk juga kita itu berusaha untuk menghafal surat Kahfi ini, supaya kita itu bisa terlindung dari fitnahnya Dajjal. Kemudian hadis yang lain, keutamaan tentang membaca surat Kahfi. Waqad rawa Al-Hakim an Abi Sa'idin, Imam Hakim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a suratal Kahfi fi yaumil jumu'ati. Siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, adha'alahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'ataini, akan diterangkan cahaya dia antara 2 Jumat. Yaitu dia itu nanti cahayanya akan terang benderang di antara 2 Jumat. Kemudian diterangkan nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua, jadi kalau membaca surat Kahfi di hari Jumat itu cahayanya akan diterangkan. Kapan itu? Di hari kiamat. Yang kedua, akan diampuni dosa dia di antara 2 Jumat. Jumat ini dengan Jumat berikutnya, itu nanti akan diampuni. Yaitu maksudnya itu dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Oleh itu berarti kalau kita perhatikan di dalam hadis ini, berarti siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat punya 2 keutamaan. Pertama, diterangkan sinarnya nanti di hari kiamat. Yang kedua, diampuni dosa antara 2 Jumat. Berarti kalau kita perhatikan di sini tentang surat Kahfi itu, keutamanya itu ada 2. Yang pertama, keutamaan bagi yang menghafal. Bagi yang menghafal, dan itu harus dihafal. Berapa yang dihafal? Tadi ada beberapa riwayat, ada 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, atau 3 ayat pertama. Kalau ingin selamat, dihafal 1 surat. Siapa yang menghafal surat Kahfi, dia akan dilindungi sama Dajjal, dari fitnahnya Dajjal. Tapi bagi orang yang menghafal, bagi yang menghafal. Yang kedua, kalau ini namanya menghafal itu kapan saja, tidak mesti hari Jumat, kapan saja itu. Yang penting Anda itu hafal gitu loh. Yang penting Anda itu hafal. Kalau yang kedua, keutamaan orang membaca. Keutamaan orang membaca, pas bacanya itu di hari Jumat, maka dapat 2 keutamaan, diterangkan sinarnya di hari kiamat. Yang kedua, diampuni dosa antara 2 Jumat. Kalau membaca itu yang penting mulutnya baca. Baik medianya itu pakai hafalan, bisa membaca lewat hafalan, bisa. Atau membaca itu medianya karena melihat, buka mushaf. Atau membaca itu karena ngikuti orang. Yang penting apa? Standarnya orang baca itu yang penting mulut itu baca gitu. Dari mana sumbernya bacanya itu? Bisa dengan pendengaran, dengar orang, atau dengan melihat orang, melihat mushaf, atau dengan cara hafalan apa yang di hati. Semuanya boleh. Yang penting apa? Mulut itu membaca. Misalkan kita lagi nyopir, misalkan ya, nyetel surat Kahfi, karena ini hari Jumat misalkan itu. Di dalam surat itu mengatakan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Kita ngomong alhamdulillah, 1 ayat kita ikut baca.
Nanti dia baca lagi, murotalnya itu kita ikut baca lagi. Yang penting mulut kita itu bergerak. Itu namanya membaca. Dan semuanya benar. Semuanya boleh. Mau bacanya dengan hafalan, bacanya dengan melihat, atau bacanya itu dengan menirukan, boleh. Standarnya apa namanya orang baca itu? Yang penting mulut itu membaca. Itu namanya membaca. Jadi membaca itu, namanya membaca itu sebenarnya dengan mulut. Kalau Al-Quran itu namanya baca Al-Quran itu dengan mulut. Minimal, batasan minimal itu mulut itu bergerak. Mulut itu bergerak. Yang terbaik lagi itu keluarkan suara. Namanya orang baca itu yang terbaik itu apa? Mengeluarkan suara. Walaupun dengan suara dinamakan dengan suara yang jar. Jadi nanti suara itu ada kalau baca, jadi ada jar, ada rafa. Namanya jar, menjaharkan, mengeraskan. Jadi mengeraskan itu nanti ada dua. Yang pertama dinamakan dengan jar. Jar itu apa? Saya mengangkat suara, cuma bisa saya dengar dengan telinga saja. Orang yang lain itu nggak mendengar. Yaitu saya baca misalkan, saya baca tapi keluar suara. Mengeluarkan suara tapi cuma untuk saya sendiri yang saya mendengar gitu. Itu diistilahkan namanya jar. Kalau saya itu mengangkat suara sampai yang lain mendengar, itu namanya rafa. Diistilahkan oleh para ulama itu namanya rafa. Sedangkan orang yang bacanya tidak bergerak mulut, tidak keluar suara, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara, walaupun mulutnya bergerak, itu namanya sir. Membaca sirriyah, sholat sirriyah. Namanya sholat sirriyah itu orang membacanya itu nggak keluar suaranya gitu. Paham ya? Ini namanya sirriyah itu. Tapi dia itu baca. Minimal namanya orang baca itu minimal apa? Mulutnya itu bergerak. Kalau ada orang baca mulutnya diem, kalau saya bacanya di mana? Dalam hati. Maka ini bukan baca Quran, merenungkan isi Al-Quran kalau itu. Sehingga kalau orang sholat misalkan baca Al-Fatihah, bacanya di hati, mulutnya diem, batal sholatnya. Karena dia tidak dinamakan membaca. Baca itu minimal mulutnya itu bergerak. Maka termasuk surat Kahfi, kalau kita itu namanya membaca, minimal dengan mulut kita. Mulut kita itu bergerak. Baik dengan cara hafalan, hafal bisa, bagus. Atau dengan cara buka mushaf pun bagus. Atau dengan cara menirukan pun bagus. Semuanya bagus. Yang penting mulut kita itu membaca, yaitu menggerakkan bacaan yang ada surat Kahfinya itu. Berarti itu ada dua keutamaan yang berbeda. Bagi yang menghafal dan orang yang membaca itu berbeda. Keutamanya beda-beda. Dan itu semuanya punya kriterianya. Kalau membaca itu khusus hari Jumat, hari-hari yang lain nggak mendapatkan itu. Kalau di hari yang lain, misalkan hari Senin, Selasa baca surat Kahfi, yaitu namanya baca Quran. Tapi untuk mendapatkan keutamaan tadi, sinarnya terang, diampuni dosa antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya, itu khusus baca di hari Jumat. Lah hari Jumat itu mulainya kapan? Sekarang kalau kita itu misalkan mau baca surat Kahfi, mulainya kapan? Namanya hari dalam Islam, dalam agama kita itu patokannya itu maghrib. Patokannya itu maghrib, tenggelam matahari. Kalau sudah tenggelam berarti hari sebelumnya sudah berakhir, masuk di hari yang baru. Karena kita itu pakainya penetapan itu kan pakainya kan tenggelamnya matahari, terbitnya. Sehingga dalam hari kita itu mulainya hari itu kapan? Tenggelamnya matahari. Maka kalau matahari itu sudah tenggelam di hari Kamis, sudah tenggelam matahari, maka mulai boleh baca surat Kahfi. Sampai kapan kita itu membaca surat Kahfi dibolehkan itu yang mendapatkan keutamaan ini? Sampai tenggelam matahari di hari Jumatnya, sebelum maghrib. Sebagian ulama mengatakan enggak, sebelum sholat Jumat. Tapi enggak, pendapat yang paling kuat Allahu alam sampai maghrib. Kenapa? Karena sampai maghrib itu, sebelum maghrib itu masih dinamakan hari Jumat. Rasulullah itu kan mengatakan fi yaumil jum'ati, pada hari Jumat. Nah, berarti hari Jumat itu melengkapi ini. Tenggelamnya matahari di hari Kamis sampai sebelum tenggelamnya matahari di hari Jumat. Terus bacanya bagaimana? Bebas, mau dibaca sekali duduk langsung surat selesai, atau dipipil. Ya, dipipil, misalkan malamnya baca sepertiga, subuhnya nanti sepertiga, kemudian nanti sebelum sholat Jumat di masjid baca lagi sepertiga, boleh.
Atau caranya apa saja, yang penting apa? Yang penting itu bacanya satu Jumat, satu hari itu bacanya itu segitu gitu. Bacanya satu surat, walaupun nggak harus langsung sekali duduk. Ya, kalau kita itu keberatan, ya misalkan bisa kita pipil, nggak apa-apa. Dan itu bebas, bebasnya itu waktunya terserah. Caranya bagaimana? Kita bisa baca sambil nyopir, ya bisa. Baca Quran sambil tiduran, ya bisa. Bebas, namanya orang baca Quran itu nggak harus duduk. Kalau mau yang lebih utama, memang yang terbaik itu kita berwudu, duduk menghadap kiblat, itu yang terbaik, namanya orang ibadah itu. Tetapi kalau kita tiduran pun bisa. Rasulullah pernah baca Quran tiduran. Bahkan Rasulullah itu pernah baca Quran itu tiduran di pangkuan Aisyah. Kepalanya beliau itu bersandar di pahanya Aisyah. Waktu itu malah Aisyah itu sedang haid. Rasul baca Quran, Aisyah itu mendengarkan. Boleh, berarti tiduran boleh, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi intinya itu keutamaan baca surat Kahfi itu kalau di hari Jumat itu keutamanya dipanjangkan sinarnya nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua, diampuni dosa antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Nah, berarti harus kita ganti sekarang itu, kalau malam Jumat itu atau hari Jumat itu bacanya surat Kahfi. Sedangkan surat Yasin telah kita bahas dulu di awal-awal surat Yasin itu, tidak ada keutamaan khusus untuk surat Yasin. Keutamaan khusus kayak gini, siapa yang baca surat Kahfi di hari Jumatan khusus ini, khusus surat Kahfi misalkan, nah itu namanya keutamaan khusus. Kalau surat Yasin itu keutamaan khusus, surat Yasin itu semuanya nggak ada yang sahih. Berarti nanti surat Yasin itu masuk kayak surat-surat biasa. Tapi kalau keutamaan khusus tidak ada. Nah, ini diantara keutamaan banyak, nanti keutamaan surat Kahfi banyak, silahkan nanti dibaca di kitab-kitab para ulama. Kemudian sebagian mengatakan kepada para ulama itu, kenapa kok surat Kahfi itu kok sangat mulia, sampai dibacanya itu setiap pekan sekali minimal. Nanti kita itu kalau membacakan minimal setiap pekan sekali baca itu. Itu ada apa di balik surat Kahfi itu, ada apa itu? Maka para ulama mengatakan, karena sebagian ulama mengatakan karena di surat Kahfi itu nanti ada 4 cerita. Ada 4 cerita yang tidak Allah sebutkan di surat yang lain. Dan itu sangat jarang. Cerita yang ada cuma di surat itu sangat jarang. Cerita itu terkadang biasanya sering Allah sebut gitu. Contohnya ceritanya Nabi Adam. Itu di mana-mana, di banyak surat diceritakan sama Allah Ta'ala. Ceritanya Nabi Musa ketemu Fir'aun, di mana-mana diceritakan. Banyak. Nah, di khusus surat Kahfi ini ada cerita-cerita khusus, ada cuma di surat Kahfi. Di surat yang lain nggak ada. Dan itu sampai 4 cerita itu. Bahasanya nggak main-main, sampai 4 ceritanya itu. Cerita yang pertama itu cerita sesuai dengan namanya. Nama surat itu namanya cerita Ashabul Kahfi. Itu cuma ada di surat itu. Cerita yang kedua dinamakan dengan cerita Ashabul Jannatain. Orang yang punya 2 kebun. Ya, nanti akan dihancurkan kebun itu karena kesombongannya. Kemudian yang ketiga, cerita Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Itu sangat indah sekali ceritanya itu, dan surat yang lain nggak ada. Kemudian yang keempat, cerita yang keempat itu cerita Nabi Khidir, cerita Dzulqarnain membangun sebuah bendungan besar, tembok yang menghalangi antara kita dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, berarti ada 4 cerita dalam surat Kahfi itu, ada 4 cerita ini. Cerita pemuda-pemuda yang masuk gua namanya Ashabul Kahfi. Cerita orang yang memiliki 2 kebun sampai akhirnya nanti dihancurkan 2 kebunnya sama Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga cerita Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Kemudian yang keempat cerita Dzulqarnain membangun tembok besar penghalang antara kehidupan manusia kita dengan kehidupan Ya'juj dan Ma'juj. Dan itu nanti akan disebutkan di surat itu, insya Allah nanti akan kita kupas tentang 4 cerita itu apa, ceritanya itu apa. Allah Ta'ala berfirman, kita masuk di surat Kahfi. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sedikit kita bahas masalah penamaan surat. Penamaan surat Al-Quran itu terkadang itu ada ayat atau surat itu yang memiliki nama berbeda-beda. Jadi nama itu terkadang nggak cuma satu. Ada surat namanya Ghafir, kan? Itu beda dengan nama yang lain. Jadi terkadang nama itu bisa beda-beda.
Tapi penamaan surat itu, jadi gini, ini saya sedikit jelaskan tentang namanya ahkamul Quran, yaitu berkaitan dengan hukum-hukum Al-Quran. Al-Quran itu kan Allah turunkan selama 23 tahun. Al-Quran itu Allah turunkan selama 23 tahun. Karena Nabi Muhammad itu jadi Nabi dan Rasul selama 23 tahun. 23 tahun nanti dibagi jadi dua. 13 tahun itu namanya Makkiyah, diturunkan di Mekah, atau bukan di Mekah, sebelum hijrah lah ini. Sedangkan 10 tahun itu diturunkan Madaniyah. Jadi Makkiyah dan Madaniyah itu berkaitan dengan zaman, bukan berkaitan dengan tempat. Ayat yang diturunkan, surat yang diturunkan sebelum hijrah namanya Makkiyah, mau di Mekah maupun enggak turunnya itu. Sedangkan ayat yang diturunkan setelah hijrah namanya Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Ada surat turunnya di Mekah itu setelah Rasul hijrah itu. Kan Rasul ketika Hajjatul Wada diturunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum ketika haji. Diturunkan juga idza jaa nasrullahi wal fath ketika haji juga. Tapi itu nanti masuknya Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Sehingga Makkiyah dan Madaniyah itu enggak berkaitan dengan tempat diturunkan, karena tempat diturunkan bukan hanya Mekah dan Madinah, banyak tempatnya itu. Tetapi itu berkaitan dengan zaman, sebelum hijrah atau setelah hijrah. Kemudian susunan Al-Quran itu bukan sesuai dengan susunan turunnya ayat. Bukan berarti ketika ini ayat itu pertama, taruh di pertama, ayat-ayat yang terakhir taruh di akhir. Enggak, susunannya itu murni, itu keinginan Allah Ta'ala. Sehingga ketika turun ayat, Rasulullah diturunkan ayat, nanti Rasulullah panggil penulis wahyu, ditulis. Setelah itu Rasulullah mengatakan, masukkan ayat ini pada surat ini, masukkan ayat ini pada surat ini. Sehingga zaman itu nggak mungkin Al-Quran itu dibukukan. Kenapa? Kalau masih ada perubahan-perubahan itu gitu. Tapi apa? Pembukuan Al-Quran itu sudah ada isyarat, dinamakan dengan kitab. Dzalikal kitabu. Kitab itu kan susunan lembaran kan, itu namanya kitab. Walaupun zaman Rasulullah nggak mungkin dikitabkan Al-Quran itu karena masih berubah, tetapi sudah ada isyaratnya itu. Sehingga apa? Sehingga susunannya itu murni wahyu dari Allah Ta'ala. Maka nanti ada surat terakhir yang Allah turunkan, masukkan ke surat Al-Maidah, ayatnya itu al-yauma akmaltu lakum dinakum, dalam surat Al-Maidah. Ayat yang terakhir juga wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, masuknya surat Al-Baqarah, ya kan? Sehingga apa? Sehingga kemudian di surat juz 30 itu banyak yang itu Makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah, sehingga apa? Berantakan istilahnya itu. Kenapa? Karena itu sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala. Susunan Al-Quran itu murni dari wahyu Allah Ta'ala. Nabi Muhammad nanti menyampaikan kepada para penulis wahyu, sehingga disusun sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Sampai akhirnya ketika nanti Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar baru membukukan Al-Quran. Itu baru nanti terbukukan. Kemudian tentang penamaan surat itu, ada surat yang dinamakan karena ada lafaz asing yang disebutkan di surat itu. Contohnya cerita Al-Baqarah, penyebutan tentang sapi, cerita Nabi Musa itu cuma ada di surat Al-Baqarah, sehingga setelah itu dinamakan suratnya Al-Baqarah. Atau surat misalkan Al-Maidah. Kalau Al-Maidah itu meja makan, karena terakhir surat itu Nabi Isa itu diminta sama Ansor, ya umat-umatnya, pengikut beliau itu, untuk menurunkan ma'idatan minas sama, Hawariyun itu ma'idatan minas sama. Akhirnya suratnya itu dinamakan dengan surat Al-Maidah. Termasuk surat ini dinamakan dengan surat Al-Kahfi,
Kenapa? Karena disebutkan ada cerita anak-anak muda yang bersembunyi di gua sehingga dinamakan dengan kahfi. Sedangkan asbabun nuzul itu sebab ayat ini atau surat ini diturunkan, itu dinamakan dengan asbabun nuzul. Kalau sebab Rasulullah itu bersabda, itu namanya asbabul wurud. Jadi nanti ada asbabul nuzul, sebab diturunkan Al-Quran. Ayat itu kenapa kok diturunkan itu? Biasanya ada kejadian. Kalau berkaitan dengan sabdanya Rasulullah, kenapa Rasulullah bersabda seperti ini? Oh, karena ada kejadian seperti ini sehingga Rasulullah bersabda seperti ini. Itu namanya asbabul wurud. Jadi ada asbabun nuzul, ada namanya asbabul wurud. Asbabun nuzulnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau bercerita, Ba'athat Quraisy An-Nadhr bin Harith wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Beliau bercerita, orang-orang Quraisy itu pernah mengutus dua delegasi, namanya Nadhr bin Harith, ini yang pertama. Yang kedua namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Diutus kemana? Ila ahbaril Yahud bil Madinati. Diutus kepada, yaitu untuk pergi ke Madinah. Waktu itu Nabi Muhammad masih di Mekah, belum di Madinah, karena ini suratnya ini kan Makkiyah. Untuk datang ke Madinah, bertanya sama pendeta-pendeta Yahudi, rahib-rahib Yahudi. Karena di Madinah itu kan ada 3 kabilah Yahudi. Kalau orang-orang Kristen itu kan jauh, di Arab kan gak ada Kristen, kecuali Kristen itu ada di Afrika. Itu di Afrika, pusatnya nanti di Romawi. Tetapi orang Arab itu, Mekah itu ada beberapa yang Kristen. Seperti kalau kita lihat di sejarah itu namanya Waraqah bin Naufal, yang punya kerabat dengan Khadijah. Ketika Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril di Gua Hira itu, kan sama Khadijah kan Nabi Muhammad diajak ke Waraqah bin Naufal. Setelah itu kan Nabi Muhammad cerita, akhirnya Waraqah mengatakan hadza namus, itu adalah namus, pembawa rahasia dari Allah Ta'ala, yaitu malaikat Jibril, membawa wahyu kepada Allah Ta'ala, dari Allah kepada engkau. Setelah itu kan dia mengatakan, ya laitani jadaan, kalau seandainya saya itu masih muda, saya akan bela engkau wahai Muhammad, id yukhrijuka qaumuka, ketika nanti umat kamu itu, masyarakat kamu itu mengusir kamu dari kampung halaman. Akhirnya Rasulullah bertanya, wahai Waraqah, apakah nanti saya akan diusir? Maka Waraqah mengatakan, na'am, akan diusir. Tidak ada orang yang bawa perintah seperti ini, wahyu seperti ini, kecuali pasti akan dimusuhi sama kaumnya. Tapi setelah itu Waraqah meninggal dunia. Sehingga di negeri Arab itu jarang orang Kristen, mayoritas ya penyembah berhala. Sedangkan orang-orang Yahudi itu adanya di Madinah. Di Mekah nggak ada. Adanya di Madinah. Dan orang-orang Yahudi itu punya ilmu, di kitab-kitab mereka itu ada gitu loh. Beda sama orang-orang musyrik kafir Quraisy, mereka sama sekali nggak punya kitab gitu loh. Sehingga Nabi dan Rasul itu nggak pernah mereka kenal. Oleh itu kalau kita lihat diskusinya Heraklius, Raja Romawi dengan Abu Sufyan itu, kan ada banyak pertanyaan itu. Pertanyaan sebelumnya, apakah ada sebelum kalian itu Nabi? Yaitu apakah ada Nabi sebelum kalian itu? Sebelum orang ini, sebelum orang ini? Nggak ada. Dan yang lainnya banyak sekali pertanyaan itu. Menunjukkan apa? Bahwa di Arab itu nggak pernah dikenal namanya Nabi, itu nggak ada gitu. Karena memang nggak ada di Arab itu Nabi, nggak ada. Kecuali Nabi Ismail, setelah itu Nabi Muhammad. Sehingga apa? Sehingga memang orang-orang musyrik itu, kafir Quraisy itu, mereka nggak punya ilmu sedikit pun tentang masalah-masalah seperti ini. Akhirnya ketika muncul Nabi di Arab, bingung mereka ini. Setelah itu apa? Orang-orang Quraisy itu mengutus 2 delegasi, Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid, untuk datang ke orang-orang Yahudi Madinah, bertanya tentang Muhammad yang mengaku Nabi itu benar nggak gitu loh. Faqalu lahum, akhirnya mereka Quraisy mengatakan kepada Nadhr dan Uqbah, utusannya itu, saluhum an Muhammad, kamu datang ke Madinah, tanya orang-orang Yahudi tentang Muhammad ini, wasifu lahum sifatahu, dan nanti kalau kamu ke sana jelaskan tentang sifat Muhammad secara detail kepada mereka itu, kepada orang-orang Yahudi itu. Fakharaja
hatta qadima al-Madinata. Akhirnya dua orang itu pergi berangkat dari Mekah menuju Madinah. Ketika sudah sampai Madinah, langsung mendatangi tokoh-tokoh Yahudi. Maka bertanya tentang pendeta-pendeta Yahudi. Fasa'alu ahbar Yahud. Ketika sudah berjumpa dengan pendetanya Yahudi, faqalat lahum, akhirnya mereka itu tanya, apakah benar Muhammad itu nabi itu? Karena dia mendakwakan dirinya nabi itu. Akhirnya pendeta Yahudi mengatakan, sudah, salu an thalathin na'murukum bihinna. Kalau kamu pengen mengetes dia itu nabi atau tidak itu, tanyakan kepada Muhammad 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Fa'in akhbarakum bihinna fahuwa nabiyyun mursal. Kalau memang Muhammad bisa menjawab pertanyaan itu, 3 perkara itu, berarti memang dia itu nabi utusan Allah yang diutus. Benar dia itu. Wa ilam yaf'al farrajulu mutaqawwal. Tapi kalau memang dia itu nggak bisa menjawab, berarti dia itu pendusta, omong kosong yang dia dakwahkan itu. Farau fihi ra'yakum. Kalau nanti setelah itu baru kita lihat nanti gimana gitu pendapat kalian itu, nanti kita lihat. Terus mereka tanya 3 orang ini, apa yang kita tanyakan kepada Muhammad? Pertanyaannya apa 3 itu? Salu an fityatin dhahabu fid dahril awal. Pertanyaan pertama, tanyakan kepada Muhammad tentang pemuda-pemuda yang lari dari kampung halaman. Ceritanya kayak apa gitu? Ceritanya kayak apa pemuda-pemuda itu? Maka namin amrihim, apa cerita mereka itu? Wasalu an rajulin tawafin balagha masyariqal ardi wa magharibaha maka naba'uhu. Yang kedua, tanyakan kepada Muhammad cerita orang yang menguasai jagat raya ini, sampai dia datang ke puncuknya barat, datang ke puncuknya timur. Ceritanya kayak apa? Siapa dia dan ceritanya itu kayak apa? Wasaluhu anir ruh. Kemudian yang ketiga, coba tanya kepada Muhammad tentang ruh manusia. Apa itu roh itu? Akhirnya mereka pulang bawa 3 pertanyaan. Faja'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka datang ke Rasulullah. Faqalu, kemudian mereka bertanya, ya Muhammad, akhbirna. Kalau kamu itu nabi benar, tolong kabarkan kepada kami. Yang pertama tentang ya orang-orang pemuda-pemuda yang pergi dari kampung halaman, kemudian apa ceritanya, terus sampai ada orang yang menguasai jagat raya, kemudian tentang roh. Maka Rasulullah mengatakan ukhbirukum ghadan. Rasulullah mengatakan oke, besok saya kabarkan kepada kalian bima sa'altum anhu, tentang pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan, yaitu saya tunggu wahyu dari Allah Ta'ala, saya belum bisa menjawab sekarang. Akhirnya famakatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsa asyrata lailatan. Rasulullah itu hari pertama nunggu jawaban Allah belum ada. Rasulullah pun nggak tahu itu, karena Rasulullah dari orang Arab. Kecuali kalau orang-orang Bani Israel paham sekali cerita-cerita itu, masyhur di kalangan Bani Israel. Tapi orang-orang Arab nggak paham cerita-cerita, mereka bukan ahlul kitab, mereka itu nggak punya kitab suci mereka itu. Hari kedua belum datang juga ilmu dari Allah Ta'ala sampai 15 hari. Sampai 15 hari. Setelah itu ketika hari ke-15, thumma ja'au Jibril. Setelah itu datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, datang dari Allah Ta'ala bi surati ashabil kahfi, membawa surat Al-Kahfi ini, tentang cerita para pemuda yang lari ke gua. Kemudian cerita orang yang menguasai jagat raya, itu adalah Dzulqarnain yang nanti akan kita sebutkan di akhir-akhir ceritanya itu. Kemudian tentang ruh, ketika berbicara masalah ruh, maka diturunkan ayat dalam surat Al-Isra, surat sebelum Al-Kahfi. Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan roh itu perintah Allah Ta'ala. Tapi akhirnya mereka pun juga nggak beriman juga itu dengan jawaban Rasulullah SAW. Dan itu sering, hatta orang-orang Yahudi. Kalau kita membaca riwayat itu banyak sekali itu, yaitu bukan hanya 1, 2, banyak sekali kejadian orang-orang Yahudi itu datang ke Rasulullah ngetes. Mengatakan Muhammad, saya ingin bertanya kepada engkau, tidak ada yang bisa menjawab ini kecuali Nabi. Kalau kamu bisa berarti kamu itu Nabi. Tapi akhirnya apa? Dengan jawaban Rasulullah tidak membuat mereka itu beriman.
malah mereka itu semakin kafir kepada Rasulullah SAW. Termasuk nanti orang-orang Mekah. Orang Mekah ini sebenarnya gini, kalau orang bertanya ya, memang karakter orang Mekah itu lebih lembut daripada orang-orang Bani Israel. Sehingga kenapa kok Nabi itu diutusnya ke Bani Israel? Karena karakter kerasnya mereka berbeda dengan orang Mekah. Orang Mekah itu kalau mereka itu tahu kebenaran, pegang erat kebenaran itu. Oleh itu hebatnya orang Mekah itu, Nabi yang diutus kepada mereka itu cuma Nabi Muhammad gitu. Nabi Ibrahim itu kan nggak tinggal di Mekah, tinggalnya di Palestina kan itu, sama Bani Israel kan itu. Sedangkan di Mekah itu kan cuma Nabi Ismail. Tapi hebatnya orang Arab itu menjaga budaya Ibrahim itu kuat. Jadi budaya mereka itu khitan, itu kan budaya Nabi Ibrahim. Bani Israel sudah meninggalkan gitu. Ikramu duyuf, menghormati tamu, itu kan kebiasaan Arab dari Nabi Ibrahim, sudah ditinggalkan sama orang-orang Bani Israel. Sehingga orang-orang Arab itu kuat sekali memegang kebenaran. Pertanyaan, nah kenapa kok mereka itu nggak langsung beriman sama Nabi Muhammad? Karena ada sebuah persepsi di Arab itu. Apa kata mereka itu? Orang-orang mereka itu mengatakan tunggu saja Muhammad itu. Jika nanti Muhammad itu menang kepada orang Mekah, menguasai Ka'bah, berarti dia itu benar. Tapi kalau Muhammad itu nggak bisa menguasai Mekah, berarti dia itu pembohong. Nah itu coba kita perhatikan sejarahnya itu ya. Kenapa kok orang-orang Mekah itu susah masuk Islam itu di awal-awal? Sampai akhirnya yang hijrah itu kan nggak banyak gitu. Tapi luar biasanya itu ketika ditaklukkan kota Mekah. Ya kan? Kota Mekah ditaklukkan itu kan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong orang itu masuk Islam itu. Kenapa? Karena persepsi mereka selama itu benar ketika Nabi Muhammad itu menguasai Ka'bah. Itu yang menyebabkan juga Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan itu kan yang diskusi sama Heraklius. Abu Sufyan masih kafir. Heraklius tanya beberapa pertanyaan sama Nabi Muhammad tentang Muhammad itu, dijawab semuanya. Kemudian Heraklius menjelaskan pertanyaan-pertanyaan. Pertama seperti ini, kamu jawab seperti ini. Dia itu memang Nabi. Nabi itu seperti itu, nasab. Kemudian bagaimana peperangan, semua itu. Sampai terakhir Heraklius itu sampai mengatakan, dan saya yakin Nabi akhir zaman itu sudah muncul. Tapi kenapa kok bukan dari bangsa kita gitu? Kenapa dari bangsa Arab gitu? Ya. Dan itu Abu Sufyan itu mendengar gitu. Sampai akhirnya ketika dikeluarkan dari istana kerajaan itu kan, Abu Sufyan mengatakan, laqad azuma sya'nu Ibnu Abi Kabsyah. Sungguh Ibnu Abi Kabsyah itu, maksudnya julukan untuk Nabi Muhammad. Itu julukan biasanya untuk menghinakan. Nasabnya itu kembali kepada keluarga perempuan kan itu. Ibnu Abi Kabsyah. Abi Kabsyah itu kan termasuk keluarganya Rasulullah tapi dari ibunya. Nasabnya kepada perempuan, keluarga perempuan itu kalau di bangsa Arab itu penghinaan kepada Nabi Muhammad. Cara menghina itu seperti itu. Tapi Abu Sufyan mengatakan luar biasa rupanya orang ini nggak main-main gitu. Orang ini sampai Heraklius kan mengatakan, jika seandainya Muhammad depan saya, akan saya cuci kaki dia itu dan akan saya cium kakinya itu. Saya tahu dia Nabi gitu. Tapi kenapa kok Abu Sufyan itu gak beriman-iman itu? Akhirnya kan nanti beriman sebelum ditaklukkan kota Mekah itu. Kenapa? Karena persepsinya orang Arab itu, jika Muhammad itu benar, pasti nanti akan menguasai Ka'bah. Ka'bah itu akan takluk kepada dia itu, kalau dia itu benar. Akhirnya ketika takluk, berbondong-bondong mereka itu masuk ke dalam agama Allah Ta'ala. Itu bedanya orang Arab dengan orang Bani Israel. Orang Arab itu cepat menerima kebenaran, beda sama Bani Israel. Orang Bani Israel itu tahu kebenaran, tapi melawan kebenaran itu, sengaja mereka itu melawan. Kalau orang Arab Mekah, enggak, mereka orang bodoh gitu. Karena mereka bukan ahlul kitab, mereka enggak punya kitab suci. Kalau Yahudi, Nasrani punya kitab suci, mereka membaca, mengenal Nabi Muhammad itu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka itu mengenal anak mereka sendiri. Tapi mereka enggak mau beriman. Kenapa? Karena keilmuan mereka, sombongnya mereka dengan ilmu mereka. Beda sama orang Arab. Orang Arab nggak tahu ilmunya masalah itu. Tapi ketika mereka itu menerima kebenaran, pegang kebenaran kuat. Allah Ta'ala berfirman, kita sedikit jelaskan surat ini sampai nanti kita masuk ke pertemuan berikutnya, itu langsung masuk ke cerita Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kepada hambanya sebuah kitab suci
walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak pernah menjadikan kitab suci itu bengkok. Yaitu bengkok itu maksudnya kontradiksi. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan, kitab suci yang lurus. Liyundhira ba'san syadidan, kitab suci itu datang untuk memberikan peringatan akan azab yang pedih. Min ladunhu, dari sisi Allah Ta'ala. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah, dan kitab suci itu datang untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya mereka itu nanti akan mendapatkan pahala yang baik. Makithina fihi abada, mereka nanti akan tinggal di surga selama-lamanya. Wa yungdhirul ladzina qalu takhadallahu walada, dan kitab suci ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Malakum bihi min ilmin, padahal mereka tidak memiliki ilmunya. Wala li abaihim, dan orang tua mereka enggak punya ilmunya tentang ucapan itu, Allah itu punya anak. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, jelek sekali ucapan yang keluar dari lisan-lisan mereka. Iyaquluna illa kadziba, tidak lain yang mereka ucapkan kecuali kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, dan mungkin engkau wahai Muhammad bakhi'un nafsaka, engkau itu mencelakakan diri kamu sendiri. Gitu apa? Nabi Muhammad itu kayak terlalu terbebani dengan kafirnya mereka itu, stres Rasulullah itu. Kenapa? Ketika mereka itu lebih memilih untuk tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Al-Quran. Kamu jangan seperti itu wahai Muhammad, jangan membebani diri kamu itu. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha, memang kami jadikan apa yang di atas bumi itu sebagai perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, supaya kami itu uji kalian dan mereka, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan kami akan menjadikan bagi mereka sa'idan juruza, sebuah sa'id, sebuah tanah yang yaitu tidak subur, tidak membuahkan, tidak menumbuhkan. Di sini kita sedikit bicara satu persatu ayatnya secara ringkas. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kepada hambanya kitab suci. Allah memuji dirinya sendiri, sebagaimana Allah dalam Al-Fatihah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Allah itu memuji dirinya sendiri? Karena tidak ada seorang hamba yang bisa memuji Allah dengan pujian yang layak. Sampai Nabi Muhammad SAW, sampai Rasul itu mengatakan la uhthi sana'an 'alaika, Tuhanku, saya tidak bisa menghitung berapa jumlah pujian yang harus saya berikan kepada engkau, yang layak itu berapa itu. Anta kama athnaita ala nafsik, engkau itu zat yang terpuji sebagaimana engkau sendiri yang memuji. Yang bisa memuji Allah itu ya Allah sendiri, sedangkan kita nggak bisa. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan ma qadarullah haqqa qadri, tidak ada yang bisa memuji Allah dengan pujian yang paling layak, sehingga Allah memuji dirinya sendiri. Di sini Allah memuji dirinya karena Allah itu menurunkan kitab suci kepada hambanya, yaitu kepada Nabi Muhammad. Dan kitab suci itu merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Oleh itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu apa? Ketika Allah itu menurunkan hidayah. Ada nikmat besar sekali yang Allah berikan kepada kita. Annallaha khalaqona. Yang pertama, Allah menciptakan kita. Penciptaan kita itu kan dahsyat luar biasa itu. Kenikmatan di atas kenikmatan itu, sampai akhirnya kita muncul. Kemudian yang kedua, warozaqona, Allah menanggung rezeki kita, sehingga semua ditanggung biaya kita itu sama Allah Ta'ala itu kan nikmat yang luar biasa itu. Tapi pertama Allah menciptakan kita, kedua Allah menanggung rezeki kita, itu bukan nikmat terbaik. Apa nikmat terbaik itu? Tsumma arsala ilaina rasulan, Allah mengutus kepada kita seorang rasul, membawa kitab suci, mengenalkan mana siapa Tuhan kita, mana jalan menuju surga, jalan menuju neraka jahanam, jelaskan kepada kita mana bid'ah, mana syirik, mana maksiat, mana itu semuanya gamblang. Coba kalau seandainya nggak ada nabi yang datang kepada kita itu, kita nggak tahu akhirat. Siapa yang tahu akhirat itu? Masalah-masalah yang gaib itu
nggak ada yang tahu kecuali dengan jalur Nabi dan Rasul. Kita nggak pernah tahu siapa Tuhan kita itu. Coba kita lihat nenek moyang kita itu. Mereka keyakinan kan animisme, dinamisme mereka itu. Karena nggak ada Nabi kepada mereka gitu. Alhamdulillah datang kepada kita seorang Rasul mengenalkan siapa Tuhan pencipta kita siapa gitu. Kehidupan setelah kematian kita. Setelah kita mati itu rupanya ada kehidupan itu. Siapa yang mengajarkan itu? Nabi. Oleh itu diutusnya Nabi kepada kita itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan Nabi itu, Nabi kita Muhammad SAW ketika diutus, beliau membawa kitab suci Al-Quran. Dan Al-Quran itu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada semua Nabi dan Rasul. Namanya ayat, mukjizat tadi namanya ayat. Maka itu Rasulullah mengatakan, ma min nabiyyin illa utiya minal ayat. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus kecuali Allah berikan ayat. Maksudnya itu mukjizat. Wa innama utituhu wahyan, dan mukjizat yang Allah berikan kepada saya itu Al-Quran terbesar. Setelah itu Rasulullah mengatakan wa arju an akuna aktsaran nasi taba'an yaumal qiyamah. Saya berharap saya itu menjadi umat, yaitu saya menjadi nabi yang umatnya terbanyak. Karena hebatnya mukjizat yang dimiliki sama Rasulullah. Oleh itu mukjizatnya Rasulullah melebihi tongkatnya Nabi Musa. Kata Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, kenapa kok mukjizatnya Al-Quran itu terbaik? Karena nabinya sudah meninggal dunia, mukjizatnya itu masih bermanfaat. Beda dengan mukjizat yang sebelumnya itu. Tongkatnya Nabi Musa meninggal dunia, tongkatnya nggak bermanfaat lagi. Kitab Taurat, Injil sudah nggak bisa memberikan hidayah kepada masyarakat, tapi Al-Quran terjaga. Sampai sekarang masih terus memberikan hidayah kepada manusia, walaupun nabinya sudah nggak ada. Walam yaj'al lahu iwajan, dan Al-Quran itu nggak bengkok, qayyiman, bahkan Al-Quran itu lurus. Maksudnya apa? Nggak ada kontradiksi sedikit pun. Tidak ada Al-Quran itu kontradiksi. Orang baca itu nggak pernah bingung. Ya, beda sama kitab Taurat, Injil membingungkan. Sampai orang-orang Kristen saja bingung terhadap kitab suci mereka itu. Kenapa? Karena kontradiksi itu. Ada ayat seperti ini, ayat seperti ini, berbeda-beda gitu. Akhirnya mau bingung tentang keyakinan mereka. Kalau Al-Quran jelas, gamblang. Oleh itu sampai ada orang masuk Islam itu, jadi ada seorang ilmuwan, dia itu ketika membaca Al-Quran itu, dia itu tertantang dengan ucapan firman Allah pertama itu, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Ini kitab nggak ada keraguan sedikit pun. Akhirnya apa? Ilmuwan itu tertantang itu. Mana ada tulisan orang itu yang mengatakan dari awal kitab ini terbaik, sudah nggak ada revisi lagi gitu. Pasti nanti apa? Ada revisi pertama, revisi kedua, revisi ketiga, dan mengakui kekurangan pasti kan itu. Ini ada tulisan kitab, penulisnya itu mengatakan nggak ada keraguan, nggak ada kekurangan sedikit pun ayat ini. Selesai sampai di sini itu. Akhirnya apa? Ilmuwan itu penasaran. Sehingga apa? Dia baca Quran itu untuk mencari kesalahan itu. Satu per satu ayat dibaca sama dia itu. Akhirnya dia mengatakan memang tidak ada kekurangan sedikit pun. Akhirnya apa? Masuk Islam setelah itu dia itu. Gara-gara tertantang dengan ayat itu. Oleh itu kitab suci kita itu alhamdulillah lurus. Tidak ada kekurangan, tidak ada kontradiksi, nggak ada tabrakan di antara ayat dengan ayat yang lainnya. Liyung dirobaksan syadidan. Al-Quran itu nanti datang membawa dua. Nabi dan Rasul itu kan juga membawa dua. Nabi ketika diutus apa? Mubasyirin wa mungdzirin. Mubasyirin itu apa? Memberikan kabar gembira. Siapa yang beramal kebaikan, dia nanti akan masuk surga. Yang kedua, wa mungdzirin, memberikan peringatan. Siapa yang berbuat dosa dan maksiat, azab neraka jahanam. Semua Nabi dan Rasul pasti bawa itu. Wa yungdzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Yang paling penting itu kata Allah di sini, yaitu peringatan, ancaman Nabi dan Rasul itu ancaman bagi orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Dan itu kezaliman yang paling parah ketika orang mengatakan Allah itu punya anak. Sehingga sampai Allah telah mengatakan tidak ada cacian, makian hambaku kepadaku melebihi orang yang mengatakan saya itu punya anak. Nah itu Allah Ta'ala mengatakan lam yalid walam yulad, Allah nggak punya anak dan Allah tidak pernah diperanakkan. Dan yang menetapkan Allah punya anak itu banyak. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah Ta'ala, orang Kristen mengatakan Isa anak Allah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan malakum bihi min ilm, padahal mereka nggak pernah tahu siapa saya itu. Ilmu tentang saya, tentang Allah Ta'ala nggak pernah tahu mereka itu. Lancang sekali mereka itu mengatakan saya itu punya anak itu.
kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh jelek sekali ucapan mereka tentang saya itu. Iyaquluna illa kadziba, dan itu semuanya kedustaan. Nah, setelah itu Allah itu memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sempat stres, sempat ya Rasul itu sampai seakan-akan menyalahkan diri ketika apa? Orang-orang Mekah itu nggak beriman. Akhirnya apa? Rasul itu kayak pengen mencelakakan dirinya sendiri itu. Akhirnya Allah telah mengatakan, wa Muhammad fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Terkadang apakah engkau itu akan mencelakakan diri kamu sendiri, wa Muhammad, ketika kamu lihat orang-orang kafir seperti ini? Jangan. Yang penting apa? Tugas kamu itu berdakwah, menyampaikan kebenaran. Urusan orang itu menerima atau tidak bukan urusan kamu gitu loh. Kan sempat Rasul itu sempat bingung ketika mereka itu gak beriman gitu, sampai Rasul itu sempat stres waktu itu. Akhirnya kan diberikan motivasi. Memang Rasulullah itu orang yang paling semangat memberikan hidayah. Akhirnya apa? Diingatkan sama Allah Ta'ala, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, Muhammad. Allah yang memberikan hidayah. Sehingga apa? Urusan kita itu berdakwah. Urusan orang itu menerima dan tidaknya itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Ta'ala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami telah jadikan di muka bumi itu sebagai perhiasan. Tujuannya untuk apa? Kita itu diciptakan di bumi dengan penuh perhiasan seperti ini. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk kami uji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Terbaik itu apa? Yang paling ikhlas dan paling mutaba'ah, bukan yang paling banyak, tapi terbaik. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan nanti kita akan jadikan untuk mereka itu tanah yang kering, yaitu nanti di hari kiamat. Ya alhamdulillah sampai di sini. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita sudah masuk di cerita Ashabul Kahfi. Karena panjang cerita Ashabul Kahfi itu di ayat ini lumayan panjang. Ya sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajmain.